di bulan Mei. Di minggu ini kita belajar tentang seorang yang dipilih Tuhan, yaitu Yosua. Ketika Musa sudah tiada, Tuhan memilih Yosua untuk meneruskan pekerjaan Tuhan kepada bangsa Israel. Allah memberitahu Yosua agar kuat dan memiliki keberanian. Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, Allah membuat mukjizat menghentikan air agar mereka dapat berjalan dan menyeberang. Wah, teman-teman, kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya kepada Yosua dan bangsa Israel? Makanya ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan aku Sharon. Hari ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum memuji dan menyembah nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Let's pray and worship. Oke, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Ayo tepuk tangan ya adik-adik. Gerakin badannya ya. Katakan kuat. Kuat-kuat yang terkuat. Hebat-hebat yang terhebat. Besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Kuat. Kuat-kuat yang terkuat. Hebat-hebat yang terhebat. Besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Kuat. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Dari awal kita lebih semangat lagi adik-adik. Katakan, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, lompat, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, boleh duduk adik-adik. Oke, adik-adik, sekarang kita saatnya memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk sama-sama kita datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang siap untuk bertemu sama Tuhan. Siapkan hati kita dengan sikap doa adik-adik. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Lebih sungguh-sungguh katakan dari awal. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala
Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Lebih sungguh-sungguh lagi, kita ulangi lagu ini dari awal adik-adik. Sama-sama kita katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Angkat tanganmu ya, sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Sembah Dia,
Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau berkati setiap kami agar kami boleh mengerti, boleh paham, dan kami boleh melakukannya dengan baik di kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan baik ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik udah siap belum dengan firman Tuhan? Udah bawa Alkitab ya? Yang belum, sekarang ambil Alkitabnya, buku catatannya, jangan lupa juga alat tulisnya juga. Oke, sekarang duduk yang rapi, kita mau dengerin firman Tuhan yuk. Firman Tuhan hari ini yaitu temanya adalah hidup kudus agar tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan. Diambil dari firman Tuhan yaitu di Yosua 3 dan Yosua 4. Nanti setelah ibadah ini nanti adik-adik bacakan lagi ya Yosua 3 dan Yosua 4-nya. Oke? Nah, kita akan belajar nih sama-sama, kakak juga belajar nih dari firman ini. Firman yang sangat seru dan sangat membantu kita untuk lebih taat lagi kepada Tuhan. Apa itu ya? Kita belajar yuk. Ada seseorang yang dipakai oleh Tuhan, dia ini menjadi seorang pemimpin dari bangsa Israel setelah dari Musa meninggal. Yaitu yang menggantikannya adalah Yosua bin Nun. Nah, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel, untuk memimpin mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian baru yaitu tanah Kanaan. Nah, lalu ia dan semua orang Israel ini berangkat dari Sitim ke Sungai Yordan. Nah, ketika mereka udah sampai di sana, mereka juga membawa sebuah yaitu adalah tabut perjanjian Tuhan yang merupakan tanda kehadiran Allah di antara umat Israel. Nah, mereka membawa tabut itu untuk ikut masuk ke dalam ke tanah perjanjian. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka tibalah di dekat Sungai Yordan. Mereka bermalam di sana, adik-adik. Kira-kira beberapa hari dia di sana. Nah, sebelum mereka menyeberangi dan melewati Sungai Yordan, ada suatu perintah yang dikatakan oleh Yosua kepada para bangsanya. Sudah 3 hari menjalani perkemahan, para pengatur pasukan memerintah bangsa Israel untuk segera mengikuti tabut perjanjian Tuhan. Jadi tabut perjanjian itu dibawakan oleh imam dan dari suku Lewi. Nah, jadi yang membawa ini dia akan ada di depan, lalu diikuti oleh suku bangsa-bangsa Israel. Nah, tapi diberi jarak kira-kira sekitar 2000 hasta panjangnya. Nah, untuk apa? Karena mereka belum pernah ke tempat itu, jadi mereka tidak tahu harus kemana arahnya. Jadi yang di depan itu adalah tabutnya bersama dengan imam yang membawanya, lalu diikuti oleh bangsa Israel. Nah, kepada para imam itu, Yosua berkata kepada para imam itu, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut tersebut, lalu mengangkat tabut perjanjian tersebut dan berjalan ke depan Sungai Yordan tersebut. Nah, nih adik-adik, coba ketika dia sampai di tepi Sungai Yordan, mereka melihat bagaimana cara mereka untuk menyeberangnya. Di sana nggak ada perahu, dan di sana juga belum tentu semuanya bisa berenang. Gimana caranya mereka untuk menyeberanginya? Tapi mereka mengikuti apa dari perintah dari Tuhan. Karena Tuhan sebelumnya bilang bahwa esok harus menguduskan diri kita agar besok Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib itu nih adalah sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Ketika mereka sampai mengangkat tabut itu, mereka mencelupkan kakinya ke dalam air Sungai Yordan itu, airnya menyebar sampai meluap sepanjang tepinya.
air dan hulu melonjak menjadi sebuah bendungan, maka berhentilah air tersebut mengalir. Jadi sehingga di tengah-tengahnya itu adik-adik kering, jadi mereka bisa melewatinya. Oh, ternyata ini dia keajaiban yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mereka bisa melewatinya tanpa mereka harus berenang, tanpa mereka harus naik perahu. Tapi karena keajaiban Tuhan, Tuhan bisa membelah lautan tersebut. Nah, lalu menyeberanglah bangsa itu, tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tengah-tengah sungai Yordan ini. Nah, sampai seluruh bangsa Israel itu sampai ke tepi ke tepi seberang sungai Yordan. Nah, ketika menunggu itu, Tuhan bilang kepada Yosua untuk setiap orang-orang yang melewati itu, setiap suku bangsa Israel, mereka membawa satu batu. Jadi suku Israel ada 12, berarti dari ke-12 batu tersebut adalah mereka bawa satu persatu dari setiap suku. Mereka taruh di bahu dan membawanya ke tepi, ke tempat mereka nanti berkemah. Nah, setelah itu seluruh bangsa ini menyeberang dan mereka membawa dan mengikuti apa perintah dari Yosua. Mereka menyeberang ke tabut itu dan mereka membawa satu persatu. Nah, bukan hanya mereka saja. Yosua juga mendirikan sebuah batu di tengah-tengah sungai Yordan itu 12 di dekat tepi berjejak kaki para imam. Dia mengangkat tabut itu, batu-batu itu masih ada sampai sekarang di sana. Mereka di sana untuk memperingati sesuatu adik-adik. Apa itu? Ada di ayat ke 23 dan 24. Kita baca sama-sama ya di Yosua 4 ayat 23 sampai 24. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut terberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa setiap nanti ketika mereka menceritakannya kepada anaknya, cucunya, semua bangsa keturunannya, mereka mengetahui apa maksud batu tersebut. Yaitu adalah agar mereka mengetahuinya bahwa Tuhan menolong mereka saat mereka melewati sungai Yordan tersebut. Nah, ketika mereka memperingatinya, mereka membawa batu itu dan mereka menaruhnya dekat dengan kemah mereka. Nah, lalu kemudian ketika semua bangsa Israel sudah melewati sungai Yordan tersebut, mereka pun yang di sana yang membawa tabut Allah, yaitu imam-imam, mereka pun akhirnya meninggalkan sungai tersebut. Dan ketika mereka menginjakkan kaki ke tempat tepi sungai yang kering itu, tiba-tiba sungai Yordan itu semuanya langsung menjadi air kembali adik-adik seperti semula. Mereka sudah tidak ada lagi jalan untuk melewati, jadi semuanya udah mengalir airnya, jadi sudah menjadi sungai lagi. Nah, begitulah keajaiban Tuhan yang Tuhan udah berikan kepada mereka bangsa Israel untuk mereka bisa sampai di sana dengan tuntunan Tuhan. Gimana firman Tuhan hari ini? Seru bukan? Iya, kakak aja sampai, wah Tuhan hebat banget ya. Tuhan ajaib banget bisa melakukan semuanya itu. Nah, tapi di sini kita belajar nih adik-adik agar kita selalu hidup kudus seperti waktu mereka sebelum menyeberangi. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk hidup kudus sebelum mereka melihat sebuah keajaiban. Nah, Tuhan juga mau nih kita belajar sama-sama yuk untuk kita hidup kudus untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, agar kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Nah, gimana firmannya? Seru ya? Nanti jangan lupa firman Tuhannya kalian baca ulang ya. Kita mau berdoa. Kitabnya boleh ditutup, buku catatannya boleh ditutup. Kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah belajar melalui firman-Mu Yosua ya Bapa. Engkau pakai Yosua Tuhan menjadi alat-Mu. Engkau juga pakai Tuhan kami dan anak-anak-Mu ya Bapa yang mendengarkan firman-Mu hari ini ya Bapa. Agar kami semakin kuat Tuhan, iman kami semakin kuat dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang kudus yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mampukan kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, karena kami gak bisa melakukannya sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah dan selesai ibadah kita hari ini, kakak ajak semuanya bangkit berdiri lagi yang ada di rumah. Kita mau berdoa tutup dan mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah beribadah. Kami sudah berikan semua yang terbaik untuk Tuhan sebagai persembahan. Biar semuanya berkenan kepada Tuhan, penyembahan kami, pujian kami naikkan kepada Tuhan. Dan hari ini kami mau menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah kami, biar berkat Tuhan kiranya dicurahkan pada setiap kami. Berkat perlindungan, kasih setia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan berlimpah-limpah bagi setiap anak-anak yang setia melihat tayangan online ini Tuhan Yesus. Diberkatilah kemanapun mereka pergi melangkah dan apapun yang mereka perbuat yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan selalu buat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.